Memiliki tubuh yang sehat serta bentuk badan langsing ideal adalah dambaan banyak orang. Tapi pemirsa, mempunyai berat badan ideal bukan hanya soal penampilan saja, tapi juga berkaitan erat dengan kesehatan. Nah, untuk mendapatkan berat badan ideal, hal populer yang biasanya dilakukan adalah menjaga pola makan, diet, serta berolahraga. Bahkan saat ini terdapat berbagai macam metode diet yang dapat Anda pilih. Diet ketogenik atau diet keto merupakan pola diet yang mengurangi asupan karbohidrat dan gula, tapi malah dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein hewani dan juga makanan berlemak sebagai sumber energi alternatif bagi tubuh kita. Pembakaran lemak inilah yang menghasilkan keton, sehingga tubuh dalam keadaan ketosis. Diet yang berasal dari salah satu rumah sakit di Amerika Serikat ini awalnya merupakan terapi bagi para penderita epilepsi. Oleh karenanya, mereka yang menjalani metode diet keto akan terhindar dari penyakit epilepsi, bahkan penyakit jantung loh pemirsa. Obsessive Corbuzier Diet atau OCD yang dipopulerkan oleh mentalis Indonesia Deddy Corbuzier pada tahun 2013 silam. Diet OCD menerapkan sistem seperti seseorang sedang menjalankan ibadah puasa, yaitu melakukan berpuasa mulai dari 16 jam untuk pemula hingga 24 jam berpuasa. Bahkan OCD tak menyarankan seseorang untuk sarapan, sebab menurut Deddy Corbuzier, sarapan akan menambah insulin. Maka disarankan untuk memulai makan 3-4 jam setelah bangun tidur. Walaupun sempat menjadi kontra, diet ini nyatanya mampu membuat banyak orang menurunkan berat badan loh. Selanjutnya adalah diet food combining. Ya, diet ini mengatur jenis asupan yang kita makan setiap hari. Bahkan sudah sejak dulu diet ini dipercaya mampu menghindari beragam penyakit. Karena dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang, justru membuat tubuh terhindar, bahkan sembuh dari suatu penyakit. Metode diet ini ialah tidak menggabungkan makanan protein dikonsumsi bersamaan dengan karbohidrat, dan memperbanyak makan sayur, buah, serta minum air putih. Terakhir, diet Mayo. Diet Mayo yang dipopulerkan oleh Mayo Clinic di Amerika Serikat sudah populer mampu menurunkan berat badan. Pola diet ini membatasi asupan garam dan karbohidrat, serta banyak mengkonsumsi buah dan juga sayur. Diet Mayo merupakan mengatur pola makan dengan gizi seimbang, dengan asupan kalori per hari sekitar 1.200 hingga 1.800 kalori per harinya. Menu diet Mayo juga tergolong variatif, hanya saja harus mengurangi kadar garam dan juga karbohidrat. Nah pemirsa, jika ingin mencoba salah satu diet populer tersebut dan agar tak salah memilih pola diet, sebaiknya berkonsultasi dulu ya dengan dokter gizi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi memang menjadi salah satu penyakit yang mematikan. Selain karena mengkonsumsi makanan dengan garam yang tinggi, faktor keturunan dan juga kegemukan menjadi pemicu Anda memiliki tekanan darah tinggi. Jika hal itu terjadi, ada baiknya Anda mulai merubah pola hidup ya pemirsa, dengan rutin berolahraga dan juga banyak mengkonsumsi buah serta sayuran. Bener nggak ya kalau katanya pisang bisa turunkan tekanan darah tinggi? Ya, itu adalah fakta. Kenapa kok bisa menjadi fakta? Karena pisang kaya akan kalium dan kalium mempunyai efek untuk melakukan dilatasi atau pembesaran pada pembuluh darah sehingga mempunyai efek ikut menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Pemirsa, Anda mau punya tubuh sehat dan juga ideal. Nah, olahraga rutin serta mengkonsumsi makanan sehat dan buah yang mengandung tinggi kalori menjadi cara ampuh untuk mendapatkannya. Mengkonsumsi pisang pun menjadi kebiasaan masyarakat saat sedang melakukan diet, karena katanya pisang mengandung tinggi kalori. Itu fakta atau mitos? Ya, itu adalah mitos.
Nah, kenapa kok mitos? Karena pisang dalam satu serving atau satu ukuran hanya mengandung sekitar 50-75 gram dalam 100 gram pisang. Jadi pisang sebetulnya tidak tinggi energi. Setelah melakukan olahraga, tubuh Anda pasti terasa lemas kan? Hal ini dikarenakan kalium dalam tubuh dikeluarkan melalui keringat. Untuk mengembalikan stamina yang hilang, masyarakat biasanya mengkonsumsi pisang setelah olahraga. Karena katanya pisang dapat meningkatkan stamina usai olahraga. Tapi itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Kenapa? Karena sehabis olahraga, tubuh membuang banyak sekali energi dan juga kalium. Dan energi dan kalium itu bisa digantikan dari konsumsi pisang. Hipertensi atau yang sering disebut sebagai silent killer ini memang harus diwaspadai ya, tapi sebenarnya apakah penyebab hipertensi? Penyebab hipertensi itu memang multifaktorial, jadi kita nggak bisa menyatakan bahwa ini yang menyebabkan hipertensi. Dan yang jelas bahwa penyebab hipertensi yang utama itu paling sering sekali adalah gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Ya, yang pertama adalah gaya hidup yang tidak sehat. Pertama, makan makanan yang mengandung kadar garam tinggi. Kemudian juga makan makanan yang sangat banyak mengandung kadar-kadar kolesterol, lemak, darah, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah stres. Stres ini sangat sekali mempengaruhi gaya hidup kita. Hipertensi konon dialami oleh orang-orang yang sudah berumur di atas 40 tahun. Tapi seiring perkembangan, hipertensi bisa dialami oleh siapa saja tanpa pandang usia. Benarkah, Dok? Hipertensi bisa menyerang siapa saja, baik itu dari anak-anak maupun sampai orang tua. Banyak orang berpikir hanya terjadi pada orang tua. Nah, ini yang salah ya. Karena gaya hidup tersebut, maka juga mempengaruhi bahwa sekarang tren terjadinya hipertensi tidak hanya pada orang usia tua, tapi juga sebenarnya yang muda-muda. Khususnya yaitu mereka sering konsumsi kopi, rokok, kemudian yang kadar garam tinggi, fast food, dan sebagainya. Nah, ini yang bisa terjadi pada usia muda relatif seperti 30-an tahun. Tapi kalau lebih muda lagi, ini harus dipikirkan terjadinya hipertensi primer, yang mungkin terjadi adanya kelainan pembuluh darah atau kelainan-kelainan di tubuhnya. Salah satu lagi adalah pada anak-anak muda, kebanyakan sekarang mereka lupa dengan waktu. Salah satu contoh mereka yang sering main game. Itu kadang-kadang mereka lupa untuk istirahat tidur. Dan ini mempengaruhi sekali pada konsep tubuhnya dia untuk terjadi tekanan darah tinggi. Sebaiknya pada mereka-mereka yang muda itu harus tetap memikirkan atau memperhatikan gaya hidup, yaitu istirahat yang cukup. Jangan sampai begadang, begadang sangat mempengaruhi sekali. Wah, ngeri juga ya. Maka dari itu jangan sepelekan yang namanya hipertensi. Hindari gaya hidup yang bisa memicu timbulnya hipertensi. Lantas, dapatkah hipertensi disembuhkan? Kita tahu bahwa hipertensi sampai saat ini tidak bisa disembuhkan. Hanya saja bisa dikontrol dengan obat-obatan atau dengan gaya hidup. Ini yang paling utama, jadi ingat bahwa hipertensi itu adalah penyakit seumur hidup. Hipertensi tadi bisa dikontrol dengan obat-obatan. Nah, apabila dengan obat-obatan ini sudah terkontrol baik, kemudian diturunkan dosisnya, bahkan bisa dilepas obat-obat, maka hipertensi bisa terkontrol tanpa obat. Bagaimana dia tanpa obat ini? Yaitu dengan gaya hidup yang benar-benar sehat. Satu, kurangi kadar garam, sehingga kadar garam ini bisa menaikkan tekanan darah karena menarik air dari luar masuk ke dalam pembuluh darah. Yang kedua, kurangi makanan-makanan yang berlemak, karena ini akan memperberat kerja dari darah tadi kental, kemudian bisa mengumpul di pembuluh darah dan pembuluh darah mengeras dan mudah sekali terjadi tekanan darah tinggi. Dan yang ketiga, apabila punya penyakit-penyakit yang lain seperti contohnya penyakit kencing manis, kemudian penyakit-penyakit darah tinggi yang lain sebagainya atau ginjal sebagainya, tetap harus dikontrol, yaitu dengan minum obat.